Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidah Fitriani, NIM 411954. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai takhali. Sebelumnya, tasawuf berarti memilih jalan hidup secara sudut dan menjauhkan diri dari perhiasan hidup dalam segala bentuknya. Yang pertama ada takhali. Takhali adalah mengosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Yang kedua, tahali. Tahali adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketiga ada tajalli. Tajalli adalah penampilan dan pengungkapan Tuhan sebagai kebenaran dalam mistisisme teoritis Islam. Tajalli adalah proses di mana Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk konkret. Zikir. Zikir berasal dari kata dakaro yazkuru dzikron, yang berarti mengingat, menyebut, memerhatikan, menuturkan, menjaga, mengambil pelajaran, mengenal, dan mengerti. Kemudian tingkatan dan hubungan takhali, tajalli, dan zikir. Pertama, takhali. Takhali merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengurus hati. Takhali adalah usaha mengkosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Takhali juga berarti mengkosongkan diri dari sikap ketergantungan terhadap kecintaan kehidupan duniawi. Dunia dan seisinya oleh para sufi dipandang rendah. Ia bukan hakikat tujuan manusia. Manakala kita meninggalkan dunia ini, harta akan sirna dan lenyap. Hati yang sibuk pada dunia, alam dihinggapi kesedihan, kekecewaan, kepedihan, penderitaan saat ditinggalkannya. Untuk melepaskan diri dari segala bentuk kesedihan, seorang manusia harus terlebih dahulu melepaskan hatinya dari kecintaan dunia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Surya, NIM 411957 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Afidah Fitriani mengenai lanjutan dari tingkatan dan hubungan takhali, tajalli, dan zikir. Yang kedua, takhali. Setelah melalui tahap pembersihan diri dari segala sifat dan sikap mental yang tidak baik dapat dilalui, usaha itu harus berlanjut terus ke tahap kedua yang disebut takhali. Takhali merupakan upaya mengisi dan menghiasi hati dan jiwa dengan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Sikap mental dan perbuatan luhur yang sangat penting diisikan ke dalam jiwa seseorang dan dibiasakan dalam kehidupannya adalah taubat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, cinta, ma'rifah, dan kerelaan. Yang ketiga, tajalli. Untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase takhali, maka rangkaian pendidikan akhlak selanjutnya adalah fase tajalli. Pada tahap ini, hati harus selalu disibukkan dengan zikir dan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah akan mendatangkan kedamaian. Tidak ada yang ditakutkan selain lepasnya Allah dari dalam hati. Pada tingkat ini, hati hamba itu bercahaya terang, dadanya terbuka luas dan lapang. Para sufi menyebutnya sebagai ma'rifah
orang yang sempurna sebagai manusia luhur. Oke. Selanjutnya macam-macam tahali. Tahali yang pertama tahali dairiyah dan tahali jahiliyah adalah menjauhkan diri atas segala kejahatan 7 anggota, yaitu maksiat zahir seperti farj, kaki, lidah, mata, perut, dan telinga, yang konon Allah SWT telah menyediakan 7 neraka untuk tempat penyiksaan bagi mereka yang melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan salah satu dari pada 7 anggota itu. Selanjutnya tahali batinnya adalah didahului oleh taubat dengan segala syaratnya, yaitu menyesali apa yang telah lampau, menjauhkan diri dari padanya saat itu juga, berazam tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Yang kedua tahali, sikap-sikap yang dibiasakan tahali yaitu at-taubah, cemas dan harap, zuhud, al-farah, as-sabru, ridho, dan muraqabah. Yang ketiga tajali, cara memperoleh rasa cinta pada Allah yaitu dengan yang pertama munajat, muraqabah dan muhasabah, memperbanyak wirid dan zikir, kemudian tafakur dan zikrul maut. Yang keempat zikir, macam-macam zikir yaitu zikir lisani, zikir qalbi, zikir akli, dan zikir ruhi. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.